Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 11 ya, di bulan Maret 2024 guys. Dan kita langsung aja ya melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya. Dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya penurunan ya di 1,3%. Kemudian untuk Fear and Greed Index masih belum menunjukkan adanya perubahan yang signifikan ya, masih di poin 89 sama seperti kemarin, masih di area extreme greed. Dan itu mengindikasikan ya bahwa masih sangat seksi buat para investor dan juga para smart money serta retail untuk masuk ke market kripto guys, khususnya untuk Bitcoin guys. Dan hari ini, wow, Bitcoin naik guys. Padahal tadi sekitar 5 menit yang lalu ya, harganya ini masih di 68.000 guys, tapi sekarang sudah naik di 71.000 dolar. Ini keren banget dan jujur tadi saya sangat terkejut, perubahannya sangat cepat sekali guys. Dalam waktu 24 jam ini berarti sudah naik di 2,46% ya. Untuk Ethereum juga mengalami kenaikan di 1,13%. Kemudian untuk BNB juga naik di 6,03% guys. Kalau kita lihat BNB belakangan ini naiknya cukup lumayan juga ya. Kalian bisa cek di grafiknya guys. Nah, di sini kalau kita lihat ya, tadi sebelumnya ya, ini beberapa altcoin merah-merah semua guys. Tapi setelah Bitcoin naik langsung ada perubahan hijau ya. Bahkan NIR protokol ini naik 11,9% guys hari ini. Keren banget ya. Kita lihat aja ya seperti apa perubahan yang terjadi pada pergerakan harga Bitcoin. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Tadi sebelum saya memulai untuk record ya, ini harganya masih di 68.000 di sini guys. Kemudian setelah saya prepare ini itu ya, terus kemudian saya take vokal dan juga record, harganya langsung melompat ya. Padahal saya tadi ingin memberikan analisa yang mungkin kurang bagus ya untuk pergerakan harga Bitcoin ini. Tapi dengan adanya pergerakan Bitcoin yang sekarang signifikan ya, sudah menembus di 71.200-an dolar. Ini mungkin narasinya akan sedikit berbeda guys dari sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau memang ya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di video-video sebelumnya ya, kalau di area 70.000 ini akan sangat gampang sekali guys untuk bisa ditembus. Dan hari ini terbukti ya, untuk di harga 70.000 langsung bisa dilalui dengan sangat mudah dan sekarang posisinya ada di 71.000 guys. Dan kita akan melihat ya kira-kira seperti apa, apakah ini akan bisa membuat atau men-trigger pergerakan harga Bitcoin ini lebih lanjut ya. Ini akan cukup menarik untuk diikuti guys ya. Untuk informasinya, kenapa Bitcoin ini naik ya, jujur karena ini kejutan ya, saya masih belum mengumpulkan beberapa informasi yang berkaitan dengan kenaikan Bitcoin hari ini ya. Dan tentu saja kemungkinan masih sama seperti kemarin ya, seperti ETF, halving Bitcoin, para institusional yang sudah masuk ke market kripto, kemudian juga ya berbagai event seperti pemilihan presiden Amerika Serikat dan lain-lain. Ini juga menjadi salah satu trigger ya kenapa Bitcoin ini masih menunjukkan adanya pergerakan kenaikan guys. Oke, ini cukup menarik guys ya. Dan untuk hari ini saya mencoba mencari tahu tentang perkembangan dari Ethereum ya, khususnya untuk ETF-nya karena ini juga cukup menarik untuk diikuti. Kalau kita lihat ya untuk pergerakan grafik dari pergerakan Ethereum ini juga cukup menarik ya. Kenaikannya sudah cukup tinggi sekali. Kalau kita lihat di time frame weekly, kenaikannya sangat signifikan ya. Bahkan untuk target di 4.000 dolar per Ethereum hari ini pun juga di retest kembali guys. Dan seandainya ini bisa tertembus ya, maka ada kecenderungan untuk lebih tinggi lagi guys, dengan target di sekitar harga 4.630 ya untuk target utama dari market Ethereum ini guys. Jadi kita akan cari tahu kenapa Ethereum hari ini atau mungkin beberapa hari kemarin ini sangat kencang sekali ya naiknya. Oke, yang pertama ya, kita lansir dari harian EMB Crypto diinformasikan ya bahwa nasib untuk ETF Ethereum ini terlihat tidak pasti guys. Kemudian apa alasannya? Jadi batas waktu terakhir untuk pendaftaran ya aplikasi ETF ini adalah di tanggal 23 Mei nanti guys, dan harus segera diputuskan ya oleh SEC apakah akan disetujui atau akan ditolak. Jadi kandidat berikutnya dalam antrean adalah ada Ethereum, di mana mata uang kripto terbesar kedua di dunia ini juga mengantisipasi ya ETF spotnya sendiri dalam 2 bulan ke depan ini guys. Meskipun sebagian besar ya untuk spekulasi ini positif, tapi juga ada sedikit keraguan ya tentang kemungkinan persetujuan ini, di mana analis senior ETF Bloomberg yaitu Eric Balchunas juga menyatakan bahwa staf Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC
Ini belum memberikan komentar apapun ya mengenai ETF kepada para manajer aset guys. Jadi masih ngawang-ngawang lah ya. Nah, Balkunas ini menafsirkan bahwa ini sebagai tanda kurang baik ya, karena regulator mengomentari ETF spot Bitcoin sebelumnya. Analis tersebut juga menambahkan bahwa kurangnya dialog antara kedua belah pihak menurunkan peluang persetujuan dari ETF Ethereum ini. Selain itu juga korelasi antara Ethereum spot dan futures ETF ini lebih lemah ya daripada Bitcoin pada saat berita ini ditulis guys. Ketidakpastian ini berasal dari sikap SEC ya, yang meragukan tentang status dari Ethereum itu sendiri. Dalam interaksi baru-baru ini dengan Bloomberg, Ketua SEC Gary Gensler menanggapi seputar pertanyaan ya, apakah ETF Ethereum adalah sekuritas atau komoditas guys. Sama seperti ETF spot Bitcoin sebelumnya ya, di mana raksasa manajemen aset seperti BlackRock dan juga Grayscale ini telah menyatakan minatnya pada ETF spot Ethereum guys. Di mana bank multinasional Inggris Standard Chartered juga telah memperkirakan persetujuan pada tanggal 23 Mei nanti dan tenggat waktu terakhir untuk pendaftaran pertama aplikasi ETF. Sesuai dengan penelitian, jalan menuju persetujuan akan hampir sama dengan Bitcoin ya, dengan SEC yang ragu-ragu sampai akhirnya memberikan lampu hijau. Jadi ini cukup menarik ya untuk kita ikuti guys tentang perkembangan ETF Ethereum ini, karena ini juga menjadi salah satu trigger ya yang membuat Ethereum itu naik terus di samping upgrade yang terjadi belakangan ini ya, khususnya untuk Denchun guys yang akan segera dirilis, yang tentu saja akan memberikan kelebihan-kelebihan menarik lainnya ya yang akan ditawarkan dari blockchain Ethereum ini sendiri guys. Ini cukup menarik untuk diikuti ya. Nah, lebih lanjut di sini ya, kalau kita lansir dari harian Daily Coin ya, di mana Ketua SEC Gary Gensler ini menjaga pasar untuk menebak-nebak ya persetujuan ETF Ethereum ini guys. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan tadi di awal ya, bahwa memang ada keraguan-raguan ya, atau mungkin bisa dibilang tidak ada pernyataan secara resmi atau mungkin secara eksplisit ya tentang setujuan ETF Ethereum ini kedepannya seperti apa. Dan Gary Gensler pun juga tidak memberikan semacam petunjuk atau bagaimana ya, atau lampu hijau kayak gitu, sehingga banyak spekulasi yang berkembang ya di masyarakat tentang ETF Ethereum ini guys. Banyak yang setuju, juga banyak yang tidak disetujui ya. Dan ini menjadi cukup menarik karena tentu saja ya ini akan sangat berefek sekali terhadap perkembangan harga Ethereum itu sendiri ya. Dan kalau kita lihat dari pergerakan harga Ethereum ini memang bisa dibilang sangat positif sekali, karena yang men-trigger perkembangan ataupun kenaikan harga Ethereum ini tidak hanya dari ETF Ethereum saja ya. Ada beberapa hal ya, mungkin karena efek dari kenaikan Bitcoin juga, ataupun beberapa upgrade yang dilakukan di Ethereum ini juga menjadi salah satu sebab kenapa Ethereum masih tetap naik ya, meskipun ada sedikit skeptisisme ya yang terjadi di kalangan pecinta kripto ya, khususnya untuk Ethereum, yang mungkin beranggapan ya bahwa ETF Ethereum ini tidak akan disetujui, meskipun ada beberapa analis yang bilang bahwa sekitar 60-70% kemungkinan untuk ETF Ethereum ini akan disetujui guys. Jadi nanti kita akan lihat ya dan pantau akhir dari drama ini guys, karena ini cukup menarik. Jadi kalian stay tune aja di sini guys ya. Kemudian kabar terbaru dari si empunya Ethereum ya, yaitu si Vitalik Buterin, seperti yang kita lansir ya dari harian Cointelegraph, di mana sebuah hard fork yang bisa dibilang simple ya atau sederhana ini dapat menumbangkan serangan kuantum pada Ethereum guys. Nah, ini kata si Vitalik Buterin ya. Jadi teknologi yang dibutuhkan untuk membuat Ethereum kebal ya dari serangan kuantum dapat dikembangkan mulai besok katanya. Nah, Ethereum sudah berada di posisi yang benar untuk mengurangi dampak serangan komputasi kuantum besar-besaran di jaringan. Ini menurut salah satu pendiri Ethereum ya, yaitu si Vitalik Buterin. Jadi dalam sebuah postingan pada 9 Maret kemarin ya di Ethereum Research, Buterin membahas apa yang akan terjadi jika keadaan darurat kuantum terjadi sedini mungkin ya, atau mungkin besok. Nah, katanya Vitalik Buterin ini berpendapat ya bahwa sebenarnya mereka itu sudah memiliki posisi yang tepat guys untuk membuat sebuah recovery fork yang cukup sederhana untuk menghadapi situasi seperti itu guys. Blockchain harus melakukan hard fork dan pengguna harus mengunduh perangkat lunak wallet baru, tetapi hanya sedikit pengguna yang akan kehilangan dana mereka guys. Nah, Buterin juga menjelaskan ya bahwa proses hard fork seperti itu akan melibatkan pengembalian jaringan Ethereum ke titik di mana jelas bahwa pencurian skala besar sedang terjadi, dan juga menonaktifkan semua transaksi tradisional sejak saat itu guys. Vitalik kemudian juga menambahkan ya jenis transaksi baru yang merupakan bagian dari Ethereum Improvement Proposal atau EIP 7560 untuk memungkinkan transaksi dari dompet ke kontrak pintar guys. Munculnya komputasi kuantum ini telah menjadi titik balik ya yang telah lama ditakuti oleh industri kripto guys,
karena komputer yang mampu memecahkan enkripsi blockchain dapat membuat dana pengguna yang dulunya tak tersentuh dapat dicuri dalam jumlah besar dan dalam waktu yang sangat cepat guys. Namun sebagian besar ya ilmuwan dan pengembang komputer percaya ya bahwa komputasi kuantum atau quantum computing ini masih jauh dari kenyataan guys, dengan para insinyur Google dan IBM memperkirakan bahwa komputasi kuantum ini tidak akan cukup berkembang hingga tahun 2029. Ini paling cepat ya. Tapi kalau menurut saya pribadi ya di 2029 itu sudah tidak lama lagi ya, kalau memang perkataan dari si insinyur Google dan IBM ini guys, bahkan bisa lebih cepat ya dengan perkembangan teknologi sekarang, di mana orang itu tidak perlu harus secara manual ya untuk mengerjakannya, tapi sudah ada AI. Dengan adanya bantuan AI ini akan tentu saja ya bisa mempercepat, kemudian hasilnya lebih akurat dan juga akan lebih presisi guys. Nah ini yang menjadi sesuatu yang dikhawatirkan ya di industri kripto ini, karena kalian tahu lah bahwa kripto ini berupa kriptografi ya. Jadi tentu saja ini akan menjadi sesuatu yang cukup menarik juga, yang menjadi salah satu momok menakutkan ya di industri kripto ini, karena bisa saja jika quantum komputer ini bisa melakukan hacking ya atau memecahkan komputasi pada kripto, maka ini yang sangat berbahaya ya, apalagi dengan jumlah volume dalam hal ini adalah uang yang sangat besar sekali. Ini akan kan guys. Oke, kita akan update lagi nanti seperti apa. Dan masih berhubungan dengan Ethereum guys, kita lansir dari harian Crypto News ya, di mana Hong Kong atau lembaga keuangan di Hong Kong ini mengincar Ethereum ETF ya untuk memperkuat posisi pasar kripto global. Jadi meskipun Hong Kong membuka aplikasi untuk ETF spot Bitcoin pada bulan Desember tahun lalu, belum ada produk terkait yang masuk ke pasar, sehingga investor Asia berisiko tertinggal ya dari rekan-rekan mereka di Amerika guys. Dalam upaya menjembatani kesenjangan ini, institusi yang berbasis di Hong Kong secara aktif bersiap untuk meluncurkan ETF spot untuk Ethereum. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keunggulan atas Amerika Serikat tentu saja, dan memperkuat posisi Hong Kong ya di pasar kripto global sesuai laporan dari media-media di sana guys. Jadi kita akan sangat menantikan ya, kira-kira Hong Kong ini akankah menjadi salah satu pioner ya untuk ETF, dalam hal ini adalah Bitcoin dan juga Ethereum, dan ini akan menjadi salah satu trigger ya, yang tentu saja hal ini akan menjadi negara-negara lain itu iri dengan Hong Kong ini guys, yang sangat terbuka dengan kripto ya. Dan pertanyaannya guys, kira-kira kalau memang nanti untuk ETF baik Bitcoin maupun Ethereum ini bisa masuk ke Asia, apalagi dimulai dengan di negara Hong Kong yang tidak jauh ya dari Indonesia, ini akan menjadi sambukan yang sangat menyakitkan ya. Dan pasti negara-negara lain juga akan merasa sangat ketinggalan sekali guys, dimana mereka di Hong Kong ini sudah berpikiran sangat revolusioner ya, dengan sangat maju, tapi di negaranya sendiri masih memikirkan hal-hal yang itu-itu aja ya. Kalian paham lah ya maksud saya. Oke, selanjutnya yang terakhir ya, ini juga cukup menarik guys. Kita lansir dari harian Bitcoinist, diinformasikan di sini bahwa ada paus XRP ya yang membuat gebrakan guys, di mana sekitar 46 juta dolar ini bergerak ya di seluruh pasar dan memicu adanya beberapa spekulasi guys ya. Nah sebelum kita lanjut ke informasinya, kita coba lihat ya pergerakan grafik dari Ethereum itu sendiri guys. Nah di sini kalau kita lihat ya dari time frame weekly ya, kalau kita bandingkan dengan pergerakan harga teman-temannya, Ethereum ini masih belum menunjukkan adanya pergerakan yang signifikan guys. Kalian bisa lihat sendiri ya. Kalau kita bandingkan dengan Bitcoin Cash, ini naiknya juga udah sangat tinggi sekali ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Sui, ada BNB juga, ini sudah naik berkali-kali lipat ya. Untuk time frame weekly-nya terlihat jelas banget guys. Dan untuk XRP ini masih adem ayem guys. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya. Dan biasanya dengan keadaan pasar seperti ini menjadi salah satu indikasi ya bahwa adanya akumulasi besar-besaran yang terjadi pada market tersebut guys. Nah di sini kita tinggal menunggu aja kira-kira kapan pergerakan XRP ini akan meledak guys ya. Nah jadi kesempatan buat teman-teman semua, mumpung sekarang ini XRP masih belum menunjukkan ya pergerakannya yang signifikan, kalian masuk sekarang guys ya. Kalian masuk sekarang, jangan sampai kalian misalnya nanti ya setelah ada kenaikan yang cukup lumayan ya untuk XRP ini guys. Oke, kita lanjut ya ke informasinya. Jadi ada paus ya yang bergerak guys, di mana sekitar 46 juta dolar dalam bentuk XRP. Ini membuat kehebohan di market ya, di mana para pengamat whales ini melacak adanya transaksi mata uang kripto dalam jumlah besar, dan jumlah yang sangat besar itu menurut standar apapun berpindah ya melintasi samudera digital dalam 4 transaksi terpisah guys. Nah setiap transaksi ini melebihi 18 juta dolar XRP ya, dan tujuan mereka ini masih belum diketahui, dan kerahasiaan ini membuat komunitas altcoin dipenuhi dengan berbagai teori ya atau spekulasi guys. Antara lain apakah ini adanya akumulasi atau hanya sekedar cadangan saja, atau ada sesuatu yang lain. Jadi tanpa gambaran yang jelas ya mengenai penerimanya,
Dan komunitas ini penuh dengan spekulasi, di mana beberapa orang itu berpendapat ya bahwa ini adalah manuver strategis oleh investor besar, mengakumulasi XRP untuk mengantisipasi pertumbuhan di masa depan. Dan kemajuan jaringan Ripple yang akan datang dan juga potensi kemitraannya dapat mendorong utilitas dan juga nilai token XRP itu sendiri guys. Teori lain yang berkembang mengarah ke Binance guys, di mana mungkin transaksi ini hanya merupakan tata graha untuk bursa guys. Cara untuk mengelola cadangan mereka dan memastikan likuiditasnya tetap aman. Namun ya, sifat transfer yang terkoordinasi menunjukkan adanya rencananya lebih disengaja ya daripada pemeliharaan rutin. Nah, sementara itu ya, harga dari XRP ini masih tetap stabil, di mana aset kripto ini hanya menghasilkan keuntungan sebesar 1,85% aja ya pada tahun 2024 ini guys. Dan ini tidak sebanding dibandingkan dengan Bitcoin, Ethereum dan teman-temannya ya yang sudah naik tuh tinggi sekali guys. Bahkan untuk Bitcoin sudah naik ke 55% ya, dan 68% untuk Ethereum ya selama periode yang sama guys. Nah, penambahan untuk pasangan XRP Bitcoin ini juga telah kehilangan 90% nilainya ya, yang mengejutkan selama 5 tahun terakhir ini, di mana investor telah tertarik pada daya tarik ETF Bitcoin yang baru. Dan peristiwa halving Bitcoin juga akan menjadi trigger ya untuk pergerakan harga Bitcoin itu sendiri, dan kemungkinan ETF spot Ethereum yang disetujui pada bulan Mei nanti. Kesibukan transaksi yang besar ya baru-baru ini adalah perkembangan yang aneh guys, meskipun ini mengisyaratkan potensi sentimen yang bullish dan juga kurangnya transparansi dan kinerja harga XRP yang lamban meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Gugatan dari SEC juga menambah lapisan kompleksitas lain pada situasi ini guys, dan investor dibiarkan menunggu dan mengamati ya, berharap bahwa pergerakan paus ini merupakan atau menandakan gelombang yang akan datang yang pada akhirnya akan mengangkat harga koin XRP itu. Dan sampai saat itu, lautan misteri ini akan tetap menyelimuti XRP ya untuk terus bergejolak guys, dan akan membuat orang itu semakin berspekulasi yang macam-macam. Dan ini cukup menarik kalau menurut saya pribadi ya, karena hal-hal semacam ini adalah menjadi salah satu bumbu-bumbu yang menarik yang membuat kita itu semakin liar untuk berspekulasi. Oke, jadi ini cukup menarik. Dan kita lihat aja guys seperti apa kira-kira pergerakan harga XRP ini untuk minggu depan, atau mungkin tidak lama lagi guys, beberapa hari XRP ini akan menunjukkan powernya ya, yang mungkin saja bisa beli pergerakan dari Ethereum dan juga koin. Oke, jadi untuk sementara ini dulu guys yang bisa kita sampaikan. Untuk info yang lain nanti kita akan share di Twitter, dan untuk rekomendasi project-project baru ya yang lagi ngadain airdrop, testnet ataupun presale ya, nanti kita akan share di akun Telegram group ataupun Telegram channel ya. Jadi nanti kalian gabungnya di situ dan dapatkan kesempatan ataupun opportunity ya yang lebih baik daripada teman-teman yang lain yang baru belakangan gabung. Oke. So, kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.